Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman I'm Story kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Lagi-lagi orang yang bernama Hardiansa ini selalu memukau saya. Membawa sebuah pertanyaan dan pernyataan dari saya sih. Saya nggak mau lah panggil dia Gumai, saya panggil Hardiansa ya, Mas Hardi. Nggak usah pakai Mas juga lah, Hardi. Jadi ada kebakaran di Palembang kemarin. Itu adalah kapal tongkang yang kebakar. Posisinya itu berada di bawah jembatan Ampera. Dan terus juga kejadian itu kalau nggak salah ya itu tuh batu bara yang kebakar ya, itu dikait-kaitkan dengan ramalan Hardiansa. Terus juga bencana alam yang ada di Padang, Sumatera Barat. Terus bencana alam yang ada di Pulau Jawa itu dikait-kaitkan lagi dengan si Hardiansa ini, bahwa ramalan Hardiansa itu begini. Sekali lagi saya katakan teman-teman I'm Story, semua ramalan itu bohong. Ini saya katakan sekali lagi, ramalan itu bohong. Gak ada yang namanya ramalan, gak ada orang yang bisa ngelihat masa depan gitu. Ya, gak ada manusia biasa yang bisa ngelihat masa depan kecuali Nabi dan Rasulnya Allah, karena Allah perlihatkan itu untuk menjadi pengingat, untuk menjadi warning kepada umat-umatnya, ya, bukan untuk menjadi sebuah kehebohan. Dia ngeramal ini akan begini. Ya, udahlah, bullshit. Ramalan manusia itu bullshit, kecuali bukan ramalan ya, memang pemberitahuan, warning. Kalau Nabi dan Rasul itu tuh bukan ramalan, jadi dia memberitahukan detail tempatnya pada masa ini sekian. Bukan karena nanti kayak Mpok Ati akan meninggal begini. Hah? Lu siapa? Lu siapa yang bisa tahu urusan langit? Udah, nggak usah bawa, nggak usah ngurusin urusan Tuhan. Ya, gue warning ya, karena gue sebel banget ada embel-embel Gumai. Gue keturunan Gumai, gue nggak terima sama peramal. Kalau lu mau ngeramal terserah lu, tapi jangan bawa nama Gumai. Dan lu seorang muslim kan, lu tahu konsekuensinya seorang muslim kalau meramal, apalagi orang datang ke lu. Paham? Hardiansa Gumai. Kalau mau pembuktian langsung, berani nggak pembuktian langsung di tempat? Nggak usah masuk media pun, nggak usah masuk direkam juga nggak apa-apa, buktiin aja. Saya minta ramal 15 menit kemudian, setelah pada saat kita ketemu 15 kemudian akan terjadi apa? Bisa nggak lu? Atau 1 jam atau 2 jam yang terjadi sama gua atau sama lu langsung? Tapi jawabannya peramal kan kayak dokter kalau sakit dia berobat ke dokter lain. Lantas peramal harus ke peramal lain gitu? Udahlah, kasihan. Perbanyak istighfar lah, taubatlah sama Allah. Lu ngomong kayak begitu, lu ngeramalin sesuatu kayak gitu. Ada nih orang mempercayai sebuah ramalan, atau bahkan orang itu benar-benar datang ke lu. Itu kasihan, ibadahnya nggak diterima. Itu yang datang ya, gimana lu nih? Pernah nggak lu ke ustadz gitu nanya, ustadz fikih lah ya yang tahu hukumnya, yang benar-benar belajar hukum, ustadz fikih, lu tanya gimana sih tentang ramalan itu, apa dosanya tentang ramalan itu? Lagian juga kalau percaya sama ramalan ngapain sih? Ya nggak? Ini lagi bukan cuma sama ramalan, banyak orang yang ke TikTok itu tuh cek kodam, cek aura, cek masa depan, cek percintaan.
Lagian juga masyarakatnya yang minta sih kayaknya ya, yang apa namanya, orang-orang tertentu ya, oknum lah kita sebut ya, oknum tertentu yang minta gitu loh, yang nyari hal-hal kayak begitu. Udah stop, lu mending jalanin hidup lu dengan apa yang lu persiapkan aja gitu loh. Urusan ke depan itu urusan Tuhan, gak usah ikut campur urusan Tuhan. Jalanin aja hidup ini, ya kan? Jalani sesuai dengan perintah Tuhan. Yang dilarang ya udah nggak usah dilakuin, itu kan sesimpel itu kok. Apalagi sampai mau datang ke tukang ramal, datang ke dia, gimana keuangan saya, wah 1 tahun ke depan kamu akan begini. Tapi lu nongkrong di kamar rebahan baik gitu, ya gimana rezeki lu mau datang? Ya, nggak perlu datang ke peramal. Lu cukup lihat diri lu bakal punya prediksi. Lah, kalau diem kayak lemari dalam kamar muru ya, diem aja kayak lemari. Ya gimana rezeki mau datang gitu loh. Ya sambutlah rezeki, ngapain kayak keluar kayak gitu loh. Masalah percintaan, gimana percintaan saya di tahun mendatang? Tapi lu ngerem aja di dalam rumah. Terus berharap ada orang laki-laki atau perempuan datang tok gitu loh. Ada punya yang single nggak? Saya mau nikah. Kayaknya 1 bandnya 1 juta kali kayak begitu. Udahlah nggak usah lah datang ke peramal, ke ya yang hal-hal yang kayak begitu ya. Tolonglah bagi teman-teman media, jangan diundang lagi lah hal-hal yang kayak gini. Malu. Kalau gue sih malu gitu loh. Buat apa? Dan ini terakhir nih dia ngeramal tentang Indonesia akan menang. Maksud gue sih gini, gue lebih percaya dengan prediksi komentator sepak bola daripada lu. Karena berdasarkan data. Wah, Indonesia strateginya begini. Musuhnya siapa nanti? Jepang kah atau siapakah nanti di final? Ya mudah-mudahan masuk final ya, kita doain Indonesia masuk final. Ini strateginya begini. Menurut strategi ini, Indonesia akan seperti ini, akan ada penyerangan ini. Menurut strateginya negara lain, dia punya strategi yang bisa mengcounter attack si Indonesia. Itu punya data, men. Bukan merem. Nanti Indonesia akan begini. Coba gua tanya sama lu ya. Siapa yang ngegol? Menit berapa? Kalau lu beramal, bisa lihat masa depan, harusnya tahu lah yang kayak begitu. Ya. Coba lu sebut ke media. Siapa yang ngegol menit ke berapa? Kalau cuman bahasa merem aja kayak begini, alah, teh kucing lah. Ya, jangan usah bawa-bawa Emil Gumai, malu gua sebagai orang Gumai. Ini gue kasih tahu, Gumai itu daerah lahat nih. Gue keturunan Gumai. Kalau lu mau ketemu, ayo. Mau ada media kah, mau ada kamera, mau enggak pun nggak apa-apa, yuk. Kita ngobrol dari hati ke hati, men. Mumpung masih punya nyawa, mumpung masih punya napas. Kalau udah di dalam kubur, di dalam tanah, udah beda ceritanya urusan. Karena gue ngingetin lu, dan gue ngingetin orang-orang yang percaya akan ramalan. Banyak-banyak istighfar ya, jangan menyekutukan Tuhan, jangan menyekutukan Tuhan dengan percaya ramalan. Nggak usah ikut campur urusan Tuhan ya. Masa lalu itu adalah sejarah. Saat ini itu adalah anugerah, dan masa depan itu adalah misteri itu adalah urusan Tuhan. Jadi jangan pernah lu ikut campur urusan Tuhan. Jalanin aja hidup dengan baik. Ya, ini warning buat Tuhan yang saya baik. Ya, banyak-banyak istighfar. Thank you. Sekian dari saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.